Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Malam hari ini kita kembali lagi berkumpul untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini kita akan belajar meneruskan pengajaran tentang antropologi, doktrin tentang manusia ya. Nah, malam hari ini kita memasuki sesi yang ketiga, melanjutkan minggu lalu yang dibawakan oleh Pak James. Oke, sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kembali untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh berada di tempat kami masing-masing, namun kami disatukan dengan virtual Zoom ini Tuhan. Dan kami sudah mempersiapkan diri untuk belajar kebenaran-Mu. Urapi kami semua Tuhan, berikan hikmat akal budi, supaya kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Oke, saya share screen dulu ya. Baik, malam hari ini kita akan belajar ada 5 pokok bahasan di sesi yang ketiga ini, yaitu agenda dalam penciptaan manusia. Nah, di sini kita akan belajar sebetulnya apa sih tujuan manusia diciptakan gitu ya. Kita akan membahas lebih dalam di topik yang pertama ini. Kemudian figuratif pohon di tengah taman. Jadi selama ini kalau kita mendengar cerita tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat, Adam dan Hawa memakan buah itu selama ini kan kita taunya itu buah secara fisik ya. Nah, tapi kita akan belajar apakah buah itu buah fisik atau cerita itu adalah figuratif ya. Kemudian tentang progresivitas manusia, manusia diciptakan itu untuk berkembang, mengalami progresivitas, sehingga manusia itu bisa memiliki moral seperti moralnya Allah. Kemudian yang keempat tentang pengertian kebebasan. Jadi apa yang dimaksud dengan kehendak bebas atau kebebasan yang Allah berikan kepada manusia itu. Nah, kita akan bahas di situ ya. Nah, kemudian topik yang terakhir, kehendak bebas sebagai tatanan atau sebagai hukum yang Allah ciptakan sendiri untuk ditaati baik dari pihak Tuhan maupun dari pihak manusia. Oke, saya masuk ke topik yang pertama. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu kan ada hukum alam, yaitu tatanan atau aturan yang Allah ciptakan sendiri, di mana manusia itu harus tunduk pada hukum kehidupan. Jadi misalnya contohnya hukum gravitasi gitu ya. Kalau kita melepaskan sebuah benda, pasti dia jatuh. Itu hukum gravitasi. Nggak ada benda yang kalau dilepas itu tidak jatuh. Berarti semua benda, semua apapun yang ada di bumi, materi ini dia akan tunduk kepada hukum gravitasi itu. Ya. Kemudian ada lagi hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu prinsip di mana kapal laut itu dia bisa berlayar. Jadi ada gaya tekanan ke atas. Kalau saya jelaskan secara teknik tentu akan jadi rumit ya. Tapi prinsipnya kenapa kapal itu tidak tenggelam di atas air? Itu karena hukum Archimedes. Dan banyak hukum-hukum yang lain. Itu tentang hukum alam. Nah, sekarang selain hukum alam, ada juga hukum rohani. Nah, hukum rohani ini memuat fakta dalam alam roh yang pasti membawa dampak kepada kehidupan jasmani atau hukum-hukum alam ini. Jadi hukum rohani ini mempunyai level yang lebih tinggi daripada hukum alam. Lebih dari sekedar hukum gravitasi, hukum Archimedes, hukum aksi reaksi, dan sebagainya ya. Dengan demikian hukum rohani bisa dikatakan lebih bernilai dari hukum alam yang kelihatan, yang bisa dibuktikan secara sains. Adapun hukum rohani bisa dibuktikan secara sempurna nanti dalam penghakiman terakhir. Nah,
Dalam hukum rohani tersebut terdapat ketetapan-ketetapan yang harus dihargai baik oleh pihak Allah maupun pihak manusia. Allah juga konsekuen atas hukum yang ditetapkannya dan menjadi semacam rule of the game dalam kehidupan ini. Jadi kita tahu ya bahwa Allah itu memiliki tatanan, memiliki aturan, memiliki hukum di mana Allah sendiri tunduk kepada aturan atau tatanan yang ditetapkannya sendiri, atau yang bisa kita katakan rule of the game ini, aturan mainnya begitu ya. Nah, inilah yang membuat orang percaya bukan saja bisa melakukan hukum, tetapi bisa memahami hukum kehidupan ini sehingga berkeadaan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Jadi ketika kita mengerti hukum rohani, itu kita bisa memahami bahwa keadaan kita ini harus seperti Allah. Hukumnya memang begitu. Karena manusia diciptakan segambar dengan Allah. Jadi keadaannya tuh harus menjadi seperti yang Allah inginkan. Melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Dalam hal ini kesucian bukan hanya berarti tidak berbuat dosa, tetapi tidak bisa berbuat dosa. Ya, jadi kalau melakukan hukum itu kan to do, melakukan, tetapi yang keadaan yang sesungguhnya dikehendaki Allah itu tidak bisa berbuat dosa, jadi to be. Keadaan yang tidak bisa berbuat dosa, bukan sekedar melakukan hukum. Nah, kesucian bukan berarti bukan berangkat dari melakukan perintah, peraturan atau syariat Tuhan, tetapi melakukan kehendaknya, memuaskan dan menyenangkan hatinya. Pernah timbul pertanyaan yang sulit untuk menemukan jawabnya. Mengapa ketika Lucifer beserta para malaikat yang dihasut memberontak kepada Allah, Allah tidak segera membinasakannya dan menghukumnya? Nah, kalau saja pada waktu itu mereka memberontak, Allah seketika membinasakan mereka, maka tidak akan pernah ada kejatuhan manusia dalam dosa. Betul ya? Dunia tidak akan menghadapi bencana oleh sepak terjang Lucifer dan para malaikat yang jatuh tersebut. Jadi nanti kita akan tahu kenapa Allah tidak serta-merta langsung menghukum Lucifer ketika dia memberontak kepada Allah. Jadi rupanya ada tatanannya, ada aturan mainnya gitu ya. Nanti kita akan sampai kepada penjelasannya. Ternyata pada akhirnya bukan malaikat Allah yang bisa mengalahkan iblis, tetapi darah Tuhan Yesus dan perkataan kesaksian mereka yang dikatakan tidak menyayangkan nyawanya. Ya, ini di Wahyu pasal 12 ayat 11. Pada prinsipnya jelas sekali bahwa Allah Bapa tidak segera membinasakan Lucifer yang memberontak kepada Allah, seakan-akan ada yang menahan Allah bertindak membinasakan Lucifer seketika itu. Ya, Allah tidak langsung membinasakan Lucifer atau menghukum iblis seperti ada yang menahannya gitu ya. Padahal di Wahyu pasal 12 tadi, yang bisa mengalahkan iblis itu bukan malaikat-malaikat Allah, bukan. Tetapi darah Tuhan Yesus dan perkataan kesaksian mereka yang tidak menyayangkan nyawanya. Pertanyaan yang senada dengan hal ini adalah mengapa ketika Adam berbuat dosa, Allah tidak segera mengampuni seketika itu juga. Sehingga masalah dosa segera bisa diselesaikan atau ditanggulangi. Ya, sama, jadi paralel ya. Iblis berbuat salah, kenapa nggak langsung dihukum? Adam berbuat dosa, kenapa tidak langsung diampuni begitu ya? Nah, bukankah hal itu mudah dilakukan oleh Allah? Jawabnya adalah setiap kesalahan harus ada sanksinya. Allah memang pengasih dan penyayang, tetapi Ia juga Allah yang adil. Nah, keadilannya itu menuntut setiap tindakan itu harus ada ganjarannya. Juga setiap kesalahan ada sanksinya. Firman Tuhan mengatakan apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Galatia pasal 6 ayat 7. Jadi harus ada yang memikul kesalahan supaya manusia dapat dibebaskan.
Jadi ada mekanismenya, ada aturan mainnya. Kalau mau mengampuni harus ada yang memikul ininya, dosanya. Kalau nggak bisa. Nggak bisa main ampuni langsung aja, nggak bisa gitu ya. Ada tatanannya. Tuhan Yesus tampil menggantikan tempat manusia yang harus dihukum dengan memikul atau menanggung dosa manusia. Hal ini dilakukannya untuk memenuhi dan menjawab keadilan Allah. Ya, kalau Allah serta-merta langsung mengampuni manusia, ya nggak adil, nggak ada tatanannya. Nah ini makanya harus ada yang menanggung dosa manusia. Makanya Tuhan Yesus tampil. Oke. Sekaligus ketaatannya ia bisa menjadi corpus delicti. Corpus delicti ini adalah fakta yang membuktikan bahwa satu kejahatan telah dilakukan. Hal ini membuktikan bahwa iblis terbukti bersalah dan pantas dihukum. Dari perjalanan sejarah kehidupan manusia yang tercatat dalam Alkitab dengan jelas, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa Allah tidak bertindak tanpa aturan. Jadi Allah nggak sembarangan ya. Ia adalah Allah yang adil, Allah yang tertib, Allah yang memiliki sistem dan aturan. Hal ini memberi inspirasi kepada kita untuk tidak bertindak sembrono dalam hidup ini. Manusia terikat dengan hukum kehidupan yang ditetapkan oleh Allah. Bahkan Allah sendiri juga konsekuen terhadap dirinya dengan apa yang ditetapkan sebagai rule of the life, hukum kehidupan. Hebat ya, betapa Allah itu memiliki integritas yang tinggi ya. Allah bikin aturan, tetapi Allah sendiri tidak melanggar aturan yang dibuatnya itu. Allah tidak akan pernah bertindak secara sembarangan tanpa aturan. Allah adalah Allah yang tertib. Di dalam dirinya ada hukum, aturan, sistem, atau kebijakan-kebijakan dari kecerdasannya yang tiada batas. Dalam bertindak ada hukum atau semacam rule of life yang oleh kedaulatannya sendiri Allah tetapkan, Allah sudah menetapkan. Allah bertindak sesuai dengan hukum dan aturan tersebut. Nah, sekarang kita lihat ini. Tidak mungkin Lucifer berani melawan Allah tanpa alasan yang kuat. Ya, kalau Lucifer itu sembarangan melawan Allah tanpa alasan yang kuat, itu konyol namanya. Nah, tetapi Lucifer ini juga punya alasan ya. Kenapa dia berani melawan Allah? Nah, ternyata Lucifer memiliki kemungkinan untuk bisa memenangkan perlawanan terhadap Allah. Sebab Allah tidak bisa bertindak di luar hukum keadilannya. Lucifer mencoba mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari realitas tersebut. Ya, jadi karena Allah tidak bisa bertindak sembarangan, maka Lucifer mengambil kesempatan itu. Nah, ia berharap memperoleh apa yang diinginkannya, yaitu mengangkat diri sebagai penguasa, menyamai Allah. Lucifer itu memberontak ingin menyamai Allah. Itulah sebabnya dikatakan dalam Yeskiel pasal 28 ayat 16 bahwa ia berdagang. Berdagang di sini maksudnya adalah melakukan suatu usaha untuk memperoleh keuntungan, tetapi masih bersifat spekulatif. Jadi berdagang itu kan belum tentu untung. Jadi belum tentu iblis juga menang. Tetapi dia manfaatkan situasi itu. Peluang itu diambil oleh iblis. Mengapa Allah tidak bisa membinasakan Lucifer saat itu juga ketika ia memberontak? Nah, ini jawabannya. Sebab tindakan Lucifer belum bisa dikatakan salah. Belum ada pembuktian bahwa Lucifer bersalah. Ya, belum ada pembuktian bahwa Lucifer bersalah. Harus ada semacam corpus delicti atau fakta yang membuktikan bahwa suatu kesalahan atau kejahatan telah dilakukan. Jadi kalau Allah tidak bisa membuktikan bahwa iblis bersalah, itu iblis tidak bisa dihukum. Nah, peluang itulah yang diambil oleh iblis. Sehingga dia berani memberontak. Kalau Allah tidak bisa membuktikan, ya dia tetap berjaya di situ, memberontak. Hal ini membungkam iblis
sehingga tidak bisa mengelak sebab iblis terbukti melakukan suatu kesalahan. Inilah rule of the game-nya. Bagaimana membuktikan iblis bersalah? Jawaban yang paling logis adalah, nah ini ya, Allah harus menciptakan makhluk yang melakukan kehendaknya menjadi makhluk yang seperti dikehendaki atau yang dirancangnya. Untuk ini Allah melahirkan anaknya yang lain, yaitu Adam. Ya. Manusia yang diciptakan ini diharapkan dapat menampilkan suatu kehidupan yang bersekutu dengan Bapa, taat, menghormati, memuliakan Allah, dan meninggikan Allah Bapa, serta mengabdi dan melayani secara pantas. Ya, jadi tujuan Adam diciptakan oleh Allah Bapa itu adalah tujuannya adalah mengalahkan iblis. Jadi mendesain manusia yang memiliki ketaatan yang sempurna, menghormati Bapa, memuliakan Allah, meninggikan Allah Bapa, mengabdi serta melayaninya. Nah, kalau Adam berhasil sampai di situ, Adam itu jadi corpus delicti, jadi bukti. Sehingga Allah Bapa bisa bilang, nih, iblis lihat, modelnya begini, mestinya kayak Adam. Taat, meninggikan, menghormati, memuliakan Allah, melayani Allah, mestinya kayak begini gitu loh. Cuman Adam gagal. Adam gagal mencapai kondisi itu. Nah, seandainya Adam tidak gagal, maka itu menjadi pembuktian terhadap kesalahan iblis sehingga iblis bisa dihukum. Oke, nangkep ya? Saya mesti pelan-pelan nih supaya nangkep. Jadi Adam itu memiliki beban atau memiliki misi itu harus mengalahkan iblis dengan cara memiliki ketaatan yang sempurna kepada Bapa. Nah, dalam perjalanan sejarah kehidupan, ternyata manusia gagal memenangkan pergumulan melawan Lucifer. Dalam hal ini diwakili oleh Adam ya. Adam gagal memenangkan pergumulan melawan Lucifer. Manusia malah mengikuti jejak Lucifer. Manusia juga ingin menyamai seperti Allah. Ya, ketika si Adam ditipu oleh Hawa, ditipu oleh ular itu, kamu kalau makan ini kamu nggak mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah. Hah, seperti Allah? Aku juga mau dong. Nah, udah terkena itu, pikirannya diracuni oleh iblis. Jadi malah mengikuti jejak iblis. Ada sebagian jejak iblis yang ditularkan kepada manusia. Hal inilah yang membuat manusia tidak bisa lagi mencapai kesucian Allah. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, di Roma 3 ayat 23 ya. Manusia pertama gagal menggenapi rencana Allah. Nah, kegagalan manusia pertama menyisakan persoalan. Siapakah yang dapat mengalahkan iblis? Jadi Adam itu sudah mengecewakan Allah Bapa. Aduh, sebetulnya Adam harus menang melawan iblis. Sehingga Adam bisa membuktikan bahwa iblis bersalah dan iblis bisa dihukum. Ternyata gagal. Jadi menyisakan persoalan, siapa lagi yang bisa mengalahkan iblis, membuktikan bahwa iblis bersalah. Nah, tidak ada jalan lain. Yang harus turun adalah anak tunggalnya, Tuhan kita Yesus Kristus. Anak tunggal Bapa harus turun ke bumi menjadi manusia, di mana Adam, di mana dalam segala hal disamakan dengan manusia. Ibrani 2 ayat 17. Anak Allah menjadi manusia untuk membuktikan bahwa ada pribadi yang bisa taat tanpa syarat kepada Bapa dan mengabdi sepenuhnya. Hal ini akan membuktikan bahwa tindakan iblis salah dan patut dihukum. Jadi Tuhan Yesus, Adam yang kedua, menggantikan posisi Adam untuk membuktikan bahwa iblis bersalah. Oke, yang seharusnya itu dilakukan oleh Adam karena Adam gagal, Tuhan Yesus turun ke bumi untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus memiliki ketaatan yang sempurna kepada Bapa. Sekaligus itu membuktikan iblis bersalah. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib dalam hal ketaatan kepada Bapa di surga adalah kematian yang sangat mengerikan bagi Lucifer. Karena dengan hal itu ia terbukti bersalah. Dan hukumannya ditentukan
ada semacam rule of the game-nya, aturan mainnya, dalam pergulatan antara kerajaan terang dengan kerajaan kegelapan. Kalau ada yang bisa melakukan kehendak Bapa dengan sempurna, berarti Lucifer kalah dan harus dihukum. Tetapi kalau tidak ada, maka Lucifer beroleh kemenangan. Itu rule of the game-nya. Jadi ketika Tuhan Yesus menang, iblis itu menghadapi kengerian yang amat sangat karena terbukti bahwa iblis bersalah dan pantas dihukum. Itu tadi agenda tentang penciptaan manusia ya. Jadi manusia itu tujuannya adalah untuk itu, untuk mengalahkan iblis. Sekarang kita bahas tentang pohon yang di tengah taman. Ya. Kitab Kejadian ditulis oleh Musa sekitar tahun 1440 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih 1500 tahun sebelum Tuhan Yesus datang ya. Yaitu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Sulitlah menjelaskan suatu kebenaran kepada satu bangsa yang selama 430 tahun tertindas sebagai budak di Mesir. Jadi ini orang Israel itu kan bangsa yang budak ya. Kalau Musa menulis suatu kebenaran tanpa digambarkan dengan pohon di tengah taman, itu sulit karena mereka bangsa budak yang mentalnya mental budak gitu ya. Nah itulah sebabnya Tuhan dalam kebijaksanaannya yang luar biasa menggunakan cara lain untuk menjelaskan suatu kebenaran kepada bangsa primitif yang kurang beradab dan kurang berbudaya. Jika demikian, mereka tidak memahami pesan makna yang disampaikan Tuhan kepada mereka. Mereka memahami kisah Adam dan Hawa secara praktis dan sederhana, bahwa Tuhan memberikan kehendak bebas dan mengambil keputusan. Ketaatan mendatangkan berkat, sedangkan ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Nah, pesannya itu ya. Nah, di dalam Taman Eden ada 3 jenis buah, yaitu buah yang baik untuk dimakan guna pemenuhan kebutuhan jasmani, yang kedua adalah buah kehidupan, dan yang ketiga adalah buah pengetahuan tentang baik dan jahat. Di Kejadian pasal 2 ayat 9. Buah dari pohon kehidupan dan pengetahuan yang baik dan jahat bukanlah buah yang dikonsumsi untuk fisik, ya, tetapi untuk dikonsumsi oleh jiwa atau pikiran. Jadi yang lain itu yang ada di taman itu tentu ada banyak jenis-jenis buah yang bisa dimakan dan itu tidak disebutkan. Itu dimakan oleh fisik. Tetapi ada 2 jenis lagi yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Itu bukan untuk dikonsumsi oleh fisik, tetapi oleh pikiran. Nah, buah sebenarnya merupakan figuratif untuk menunjuk pengaruh jahat Lucifer yang jatuh. Kalau kisah Adam dan Hawa tidak dipahami secara benar, maka kisah Adam dan Hawa adalah hanya dongeng yang berunsur mitos dalam pengertian umum. Bagaimana mungkin buah mengakibatkan pikiran seorang jadi terbuka? Ya, kita nangkep ya bahwa tidak ada buah yang kalau dimakan orang jadi pinter atau jadi mengerti sesuatu atau jadi membuat pikiran terbuka. Itu nggak ada. Yang ada tuh kalau makan buah itu perut jadi kenyang. Ya, buah fisik. Nah, tetapi pohon yang di tengah itu, di tengah taman itu, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat itu bukan buah fisik, tetapi buah untuk dikonsumsi oleh pikiran. Ya, jadi ketika manusia mengkonsumsi pikirannya, mengkonsumsi ajaran yang bukan dari Tuhan, maka pikirannya akan bukan dari Tuhan. Kalau dia memakan sesuatu mengikuti ajaran iblis, maka pikirannya akan jadi seperti iblis, gitu ya. Tetapi dua buah yang terletak di tengah taman perlu disebutkan namanya sebab jenisnya berbeda dari buah secara harfiah, ya.
Jadi kenapa Allah menyebutkan buah yang dua di taman itu, buah pohon kehidupan dan buah pohon pengetahuan baik dan jahat? Karena itu bukan buah yang dikonsumsi oleh fisik. Kita lanjutkan dulu ya. Buah yang ada di tengah taman, yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat, tentu bukan buah yang dikonsumsi fisik, tetapi oleh jiwa atau pikiran ya. Manusia diperhadapkan kepada pilihan, apakah mengisi pikirannya dengan kebenaran sehingga mengerti kehendak Allah dengan sempurna, atau mengisi pikirannya dengan filosofi yang tidak berstandar kebenaran Allah yang sempurna, sehingga memiliki pengertian yang mengakibatkan manusia tidak bisa mencapai kesucian Allah. Ya. Jadi ketika manusia itu diisi pikirannya dengan firman Allah, dengan kebenaran, maka dia bisa sempurna. Tetapi kalau yang diisi adalah filosofi dunia, tidak mungkin bisa mencapai kesucian Allah. Pergumulan manusia pertama adalah pergumulan dalam pikirannya. Penyesatan dalam pikiran tertentu, penyesatan dalam pikiran tentu terjadi melalui perjalanan panjang yang tidak singkat. Ya, kita selama ini kan menerjemahkan cerita ketika Hawa dan Adam makan buah pohon pengetahuan, itu seketika langsung pikirannya terbuka gitu ya. Kok gue telanjang? Kok jadi seperti Allah begitu ya. Nah, itu karena figuratif. Itu cerita untuk bangsa Israel, bangsa yang budak dijajah selama 430 tahun, tidak mungkin diceritakan hal yang sebenarnya. Jadi harus diceritakan dengan figuratif begitu. Tapi sebetulnya pikiran itu tidak mungkin tersesat dalam waktu yang singkat. Nah, hal ini bisa dipahami kalau kita memandang kisah mengenai Adam dan Hawa dengan kacamata dewasa. Ya, kita kan lebih mengerti ya daripada bangsa Israel 1.500 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, atau 3.500 tahun dari sekarang gitu ya. Artinya memahami buah pengetahuan tentang baik dan jahat serta buah kehidupan sebagai konsumsi bukan fisik tetapi jiwa. Apakah konsumsi kebenaran yang berasal dari Allah atau suara yang berasal dari sumber lain, ya, atau dari iblis gitu ya. Implikasinya bagi kita hari ini adalah bahwa perjalanan waktu seperti sebuah arena di mana kita diperhadapkan kepada lawan yang harus kita kalahkan atau mengalahkan kita. Jadi kita mengalahkan dia atau dia itu mengalahkan kita. Dia ini tentu si jahat ya. Peperangan itu merupakan sebuah kompetisi, persaingan antara Tuhan dengan kuasa jahat. Peperangan itu dimulai dari pikiran. Siapa yang paling banyak mewarnai pikiran kita, dialah pemenangnya. Jadi kita punya pikiran, ketika pikiran kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan, maka Allah yang jadi pemenang. Tetapi kalau kita mengisi pikiran kita dengan filosofi dunia, iblislah yang jadi pemenang. Nanti ketika kita mati, iblis yang menjemput kita dibawa ke neraka. Tapi kalau kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, sehingga kita berperilaku seperti putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, memiliki pikiran dan perasaan Kristus seperti yang Paulus bilang, ketika kita mati kita disambut oleh Tuhan Yesus. Ini seperti putra tunggalku masuk ke dalam kerajaan surga, begitu ya. Apakah seseorang memberi peluang Tuhan sebagai pemenang untuk memiliki kehidupan ini atau kuasa lain yang memilikinya? Hal ini tergantung kepada masing-masing individu. Masing-masing kita menentukan kita ini mau dikuasai Allah atau mau dikuasai oleh iblis. Kalau kita memberi diri untuk dimiliki oleh Tuhan, berarti kita harus mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita mengerti kehendak Allah. Ini adalah prestasi terbaik untuk kekekalan. Dalam hal ini, waktu adalah anugerah, modal kehidupan untuk mencapai prestasi rohani yang memiliki nilai kekal. Jadi karena pikiran itu tidak bisa dirubah secara sesaat atau dalam waktu singkat, maka waktu itu menentukan
Ketika kita belajar firman setiap hari dengan setia dan tekun, kita makin lama akan memiliki pikiran Kristus. Kalau kita nontonnya, apa yang kita baca, apa yang kita tonton, kita lihat itu filosofi dunia, ya jadi duniawi. Sekarang tentang progresivitas manusia. Progresivitas ini pertumbuhan manusia ya. Ketika Tuhan menciptakan manusia, tidak dikatakan bahwa manusia adalah manusia yang sempurna. Mengapa? Dikatakan segambar dengan Allah berarti manusia dimungkinkan untuk memiliki kemampuan menjadi pribadi yang bermoral seperti Allah. Ingat ya, ketika manusia diciptakan, manusia itu diciptakan menurut gambar saja. Bukan gambar dan rupa. Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, rupa Allah maksudnya ya. Itu planningnya, tetapi waktu eksekusinya, pada waktu dilaksanakannya di ayat 27, maka diciptakanlah manusia menurut gambar Allah. Artinya, manusia itu diciptakan dalam keadaan yang tidak sempurna. Manusia harus bertumbuh, memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Jadi harus progresif, harus belajar kebenaran firman Tuhan. Belum sempurna. Perbedaannya dengan manusia adalah bahwa Allah sudah sempurna, sehingga tidak perlu ada perubahan atau perkembangan. Sedangkan manusia bisa melakukan sesuatu yang salah, karena belum sempurna tadi ya. Sebab manusia diberi kehendak bebas dan juga memiliki potensi untuk berubah dan mengalami perkembangan. Jadi manusia itu harus bertumbuh. Manusia dapat mengembangkan diri dan memiliki moral yang makin sempurna seperti Bapa di surga. Bagaimana seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa? Kemungkinan yang paling bisa diterima adalah bahwa melalui perjalanan waktu, manusia dapat menjadi dewasa dan lebih bijaksana. Jadi manusia juga bisa mengalami proses untuk menjadi dewasa atau lebih sempurna. Seandainya manusia dapat melampaui cobaan di Taman Eden, bisa jadi manusia dapat mengungguli iblis. Ya, itu sayang sekali ya. Karena Adam jatuh dalam dosa, ya kalah. Kalau seandainya tidak jatuh dalam dosa, maka manusia dapat mengungguli iblis. Dan Tuhan Yesus tidak perlu turun ke bumi. Karena sudah cukup dibuktikan oleh Adam bahwa iblis bersalah. Iblis bisa dihukum. Dalam ketulusan hati Tuhan dan kesuciannya, pasti Tuhan tidak merancang manusia untuk jatuh dalam dosa. Untuk itu, manusia harus mengalami proses pendewasaan atau penyempurnaan sehingga bisa tidak berbuat dosa. Namun ternyata manusia jatuh dalam dosa oleh bujukan iblis. Pemahaman ini penting agar orang percaya mengembangkan diri, dimuridkan untuk menjadi sempurna seperti Bapa, agar dapat menggenapi rencana Allah yang tertunda atau gagal atas diri Adam. Jadi manusia yang sekarang hidup ini itu menanggung harapan dari Allah Bapa untuk bisa menggenapi rencananya. Karena sudah gagal oleh Adam, maka keturunannya harus bisa menggenapi. Pengertian jatuh dalam dosa harus dipahami dengan benar dan lengkap. Kalau kejatuhan itu membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah, itu berarti dalam segala aspeknya manusia telah gagal mencapai standar yang Tuhan rancangkan. Ya, tidak seperti yang Tuhan inginkan gitulah intinya ya. Manusia telah rusak, tidak memiliki keadaan segambaran dengan Allah. Dan bumi dalam keadaan terhukum di Kejadian pasal 3 ya. Ini adalah kondisi yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Manusia dan bumi ini berkeadaan telah jatuh jauh dari standar kesempurnaan. Manusia yang diselamatkan adalah manusia yang harus berani melepaskan diri dari segala miliknya agar dapat dimuridkan. Manusia yang tidak bisa diubah seperti yang Tuhan kehendaki adalah manusia yang tidak selamat. Matius 18 ayat 3. Hal ini memberi kesan bahwa
Di langit baru, bumi baru, nanti ada kehidupan yang berlangsung seperti yang dirancang semula oleh Tuhan, di mana ada juga pertumbuhan dan perubahan. Jadi progresivitas manusia itu tidak berhenti hanya di bumi saja. Di langit baru, bumi baru itu terus berkembang. Sebuah kreasi yang luar biasa dari kecerdasan manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Manusia tuh sebenarnya kalau tidak jatuh dalam dosa pasti luar biasanya jauh lebih hebat, lebih luar biasa daripada manusia hari ini. Kita yang jatuh dalam dosa aja bisa menciptakan teknologi yang luar biasa ya. Bisa keluar angkasa, ke bulan, teknologi internet, informatika dengan begitu pesatnya. Wah, bayangkan kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, pasti jauh lebih hebat. Dan itu akan dilaksanakan nanti di langit baru, bumi baru. Orang percaya harus fokus kepada perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi. Pantaslah Tuhan menyatakan kalau seseorang masih terikat dengan harta dunia, ia tidak akan mengerti firman Tuhan. Lukas pasal 16 ayat 11. Tuhan menyatakan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Orang percaya tidak boleh mengingini dunia ini. Ini hal yang sulit ya. Tetapi kita tidak punya pilihan lain, harus bisa. Tidak boleh mencintai dunia supaya bisa jadi murid Tuhan. Dalam kitab Kejadian telah diletakkan landasan pengertian bebas dengan benar. Ini tentang pengertian kebebasan ya. Peristiwa Tuhan menaruh 2 pohon di tengah Taman Eden menunjukkan dengan sangat jelas bahwa manusia diberi kehendak bebas. Dalam kehendak bebas manusia harus memilih antara kehidupan atau kematian. Dan dari kerelaan kehendaknya manusia menentukan apakah taat atau tidak taat. Dalam pengertian bebas, Allah harus membiarkan manusia menentukan pilihannya sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun. Dalam pengertian bebas, Allah juga membiarkan iblis masuk ke dalam taman serta mencobai serta membujuk manusia untuk berbuat sesuatu, yaitu melanggar apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh Adam. Jadi kehendak bebas itu sudah terlihat bahwa Allah tidak menentukan Adam itu jatuh dalam dosa, atau Allah juga tidak bisa melarang manusia itu tidak berbuat dosa. Pilihannya tuh ada di manusia. Jadi ketika Hawa mengulurkan tangannya untuk memetik buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, itu Allah tidak menghalanginya. Atau ketika si ular itu juga berkomunikasi untuk menyuntikkan pikirannya kepada pikiran Hawa, sehingga Hawa itu diperdaya oleh ular, Allah pun tidak menghindarkannya. Semuanya tergantung dari kehendak bebas manusia. Dalam pengertian kebebasan yang proporsional, termuat makna di mana manusia harus mempertimbangkan sendiri segala sesuatu yang hendak dilakukannya, dan dirinya lah yang menjadi pengambil keputusan akhir. Dalam Kejadian 3 ayat 6 tertulis, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati dan memberi pengertian. Ya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Sebelum makan buah yang dilarang tersebut, mereka sudah mempertimbangkannya. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan makan buah tersebut adalah keputusan yang lahir dari pertimbangan mereka sendiri. Allah memberi nasihat, peringatan, dan bila perlu teguran. Tetapi keputusan akhir ada pada diri manusia itu sendiri. Ya, Allah sudah memperingatkan, kamu nggak boleh makan. Kalau kamu makan mati, begitu ya. Udah kasih tahu. Tetapi Allah kan tidak bisa memaksa manusia untuk tidak makan pohon buah pengetahuan baik dan jahat. Itu adalah hak atau kebebasan yang diberikan Allah kepada manusia. Sehingga manusia menentukan nasib sendiri tanpa dipengaruhi tanpa dipaksa atau disetir dari pihak luar.
pihak manapun. Jadi bukan seperti robot yang remote-nya dikontrol oleh Allah ya. Kalau manusia seperti robot biologis gitu, tapi remote-nya dipegang Allah ya, manusia tidak punya kehendak bebas, tidak punya kebebasan. Semuanya harus seperti yang Allah kehendaki gitu. Dengan demikian dapat disimpulkan, pertama, Tuhan tidak pernah menjadi penyebab kejahatan atau dosa. Allah tidak pernah menetapkan manusia untuk jatuh dalam dosa dan melakukan kejahatan. Dalam hal ini sangat jelas tak terbantahkan bahwa Allah tidak mengendalikan manusia. Manusia mengendalikan dirinya sendiri. Ya, manusia adalah makhluk yang bebas ya. Yang kedua, manusia berinisiatif melakukan tindakan sendiri yang melanggar larangan Tuhan. Dengan demikian manusia sepenuhnya bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan. Allah tidak ikut ambil bagian dalam kesalahan yang dilakukan manusia atau kebaikan yang dilakukan manusia. Ketiga, dalam hal ini sulit dikatakan bahwa Allah tidak mengizinkan dosa masuk ke dalam kehidupan. Allah memang mengizinkan dosa masuk ke dalam kehidupan, tetapi Tuhan tidak menetapkan dosa masuk ke dalam kehidupan manusia. Ya, jadi dosa ada, tetapi Allah tidak menetapkan sini harus jadi berdosa. Tidak, itu pilihan manusia. Manusia bisa memilih mau berdosa atau tidak, mau taat kepada Allah atau tidak taat kepada Allah. Manusia punya pilihan. Allah tidak melarang iblis mencobai dan membujuk manusia untuk melanggar kehendak Allah. Dan Allah sendiri tidak menghalangi manusia ketika bermaksud memetik dan memakan buah yang dilarang untuk dikonsumsi tersebut. Dengan memandang kehidupan ini dari perspektif ini, maka kita bisa menempatkan diri kita sebagai makhluk ciptaan pada proporsi yang tepat di hadapan Allah. Juga relasinya dengan kuasa jahat atau iblis. Kita juga dapat menempatkan Tuhan pada tempat yang benar, selain juga kita memahami di mana tempatnya kuasa jahat atau iblis. Tanggung jawab hidup bisa tampil secara wajar. Ya. Jadi dengan kita memahami kondisi kayak gini, kita tahu siapa manusia, siapa Allah, siapa iblis. Jadi hidup nggak boleh sembarangan ya. Kehidupan bukanlah untayan sandiwara yang alur ceritanya sudah disusun, tetapi sebuah gelanggang perjuangan yang akhir ceritanya masih menjadi misteri bagi kita. Kalau kita setia, ya kita jadi pengikut Tuhan, tapi kita tidak setia, ya kita jadi pengikutnya iblis. Ini perjuangan. Menjadi misteri bagi kita, tetapi tidak misteri bagi Tuhan. Ya, harus ditegaskan bahwa kita tidak perlu mempersoalkan kemahatauan Allah yang bisa meneropong akhir sejarah kehidupan masing-masing individu dan sejarah dunia ini. Kita harus tetap di bagian kita dan menghormati Tuhan di bagiannya. Dalam hal ini, menjadi sekutu atau seturu bukanlah penetapan Allah, tetapi buah dari kehendak bebas seseorang. Di sini kita menemukan kehormatan manusia yang diberikan oleh Allah, bahwa manusia memiliki hak menentukan takdir atau keadaannya sendiri. Tidak disetir oleh Allah ya, tidak ditentukan oleh Allah. Apakah kehendak bebas itu? Dalam bahasa Latin itu disebut liberum arbitrium. Ya, liber itu artinya bebas, arbitrium itu artinya kehendak. Jadi artinya kehendak bebas. Inilah kehendak bebas atau yang Allah taruh di dalam diri manusia. Manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Jika tidak demikian, maka manusia tidak memiliki nilai yang tinggi. Jadi seperti robot, nggak ada nilainya. Semuanya diatur oleh Allah. Bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur itu tergantung bagaimana Allah mencet remote-nya itu. Nggak ada nilainya. Nah, tetapi manusia itu diciptakan dengan kehendak bebas. Sehingga bernilai tinggi. Dengan menaruh dan menetapkan kehendak bebas dalam diri manusia, Allah semesta menghargai manusia sebagai makhluk ciptaannya.
Kehendak bebas juga bisa didefinisikan sebagai konsep yang menyatakan bahwa keadaan perilaku manusia tidak mutlak ditentukan oleh penyebab di luar dirinya, tetapi merupakan akibat atau hasil dari keputusan pilihan yang dibuatnya sendiri. Keputusan dan pilihan tersebut ditentukan oleh komponen dalam diri manusia, yaitu pikiran dan perasaannya. Nah, Allah memberi manusia komponen untuk membuat pilihan yang pasti dan menentukan paling tidak mempengaruhi keadaan mereka. Ya, kita tahu bahwa komponen-komponen yang ada dalam diri Allah itu sama dengan komponen yang ada dalam diri kita. Selem itu ya, selem itu menunjukkan komponen yang ada dalam diri Allah, yaitu pikiran, perasaan, kehendak. Dengan manusia juga memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi sama. Dalam kehendak bebasnya, manusia dapat memilih taat kepada Allah atau memberontak kepadanya. Dengan demikian, kehendak bebas berarti manusia menentukan nasib dan keadaan diri sendiri. Bila berbicara mengenai mengasihi atau menghormati Allah, ini adalah bagian terdalam dari diri manusia, yaitu dalam hati dan perasaannya. Tentu saja, ini adalah bagian atau wilayah manusia yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, bahkan oleh Allah sendiri. Jadi ketika kita memilih mengasihi Allah, itu murni dari hati kita sendiri, kita yang menentukan. Allah tidak bisa mengatur atau mengintervensi manusia, kamu harus mengasihi Allah. Ayo mengasihi Allah, disetel jadi mengasihi Allah. Itu robot namanya. Jadi itu harus benar-benar murni. Kita mengasihi Allah atau memilih jadi pengikut iblis, yaitu murni hasil pemikiran manusia. Dalam kehidupan ini manusia bisa mendukakan roh Allah bila melangkah tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan bila manusia menghujat Roh Kudus, yaitu keadaan di mana stadium seseorang tidak dapat menerima penggarapan Roh Kudus oleh karena hatinya sudah menjadi keras atau membatu. Kalau ada pandangan bahwa tindakan menghujat Roh Kudus juga oleh karena Allah sendiri yang menetapkan, maka hal itu merupakan pencideraan bagi Tuhan. Jadi Allah tidak pernah mengatur manusia sehingga manusia menghujat Roh Kudus. Itu ajaran yang salah. Kehendak bebas juga harus dipahami sebagai anugerah dari Tuhan, di mana manusia diberi kemampuan untuk mempertimbangkan sesuatu yang oleh karenanya dilengkapi oleh rasio. Jadi manusia tuh memiliki pikiran, rasio, sehingga bisa mempertimbangkan. Ya. Tuhan menghargai manusia dengan fakta bahwa manusia yang membuat keputusan akhir. Tentu saja ini menjadi kehormatan yang tiada tara bagi manusia. Tetapi sekaligus membawa manusia kepada makhluk yang berisiko sangat tinggi. Ya, ketika manusia diberi kebebasan, dia bisa memilih, dia memiliki pertimbangan. Nah, kalau hasil pertimbangannya itu dia memilih yang salah, maka urusan neraka. Kalau pilihannya itu benar, maka dia hidup kekal di surga. Makanya risikonya sangat tinggi. Dalam hal ini jelaslah bahwa anugerah itu selalu disertai dengan tanggung jawab. Ini bab yang terakhir, kehendak bebas sebagai tatanan, sebagai aturan. Ya. Salah satu keistimewaan yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah kehendak bebas. Ini adalah harta yang sangat berharga dan sangat istimewa, tidak bisa diintervensi oleh siapapun, bahkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan sendiri dalam kedaulatannya dengan rela memberikan kedaulatan kepada manusia untuk menentukan keadaannya. Itulah sebabnya Tuhan memberi rasio kepada manusia untuk mempertimbangkan sesuatu dan mengambil keputusan atau menentukan pilihannya. Manusia bukanlah makhluk yang hanya menerima saja segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah. Kehendak bebas adalah komponen dalam diri manusia yang menunjukkan keunggulannya dibanding dengan makhluk lain. Justru kedaulatan Allah membuat keputusan dan kehendaknya memberi kehendak bebas kepada manusia. Jadi benar-benar manusia itu
tatanannya seperti itu, diberi kehendak bebas, ya Allah sendiri tidak bisa menentukan nasib kekal manusia. Itu ada di tangan manusia itu sendiri, ya. Adam dan Hawa diciptakan Allah sebagai makhluk yang bebas. Kebebasan ini ditunjukkan Tuhan melalui keberadaan pohon pengetahuan baik dan jahat yang ada di dalam Taman Eden. Dan manusia bebas memetiknya. Dosa mulai datang dari godaan ular yang diresponi Hawa, merupakan tindakan menunjukkan bahwa manusia memiliki kehendak bebas, ya. Jadi ketika Hawa mengulurkan tangannya untuk memetik buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, itu menunjukkan bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Kalau manusia tidak punya kehendak bebas, atau remote kontrolnya dipegang oleh Allah, maka ketika tangannya mengulurkan untuk memetik buah, itu tinggal di stop aja, udah nggak jadi dia, nggak jadi metik pohon itu. Maka manusia tidak memiliki kehendak bebas. Tetapi kenyataannya kan kalau kita baca di Kejadian pasal 2, Allah tidak menepak tangan Hawa sehingga dia tidak memetik gitu, ya. Tidak, dibiarkan. Manusia punya kehendak bebas kok. Kan sudah dikasih tahu, kalau kamu makan kamu pasti mati gitu, ya. Manusia adalah makhluk yang harus mengambil keputusan. Dari peristiwa di Eden, itu nampak jelas bahwa Allah memberi tanggung jawab kepada manusia. Tuhan bukan saja tidak memagari pohon terlarang di tengah taman tersebut agar tidak dimakan, ya. Allah tidak memagari, ya. Tetapi juga tidak membiarkan dialog antara Hawa dan ular yang berbuntut kepada kejatuhan manusia. Tuhan hanya memberi peringatan dengan perkataan, semua pohon yang ada dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bahkan ketika Adam dan Hawa memakan buah terlarang tersebut, Tuhan tidak mencegah. Ya, jadi jelas, ya, kehendak bebas manusia. Allah tidak pernah menentukan si A, si B, si C masuk surga, yang lain si D, si E, si F itu masuk neraka, tidak pernah. Itu adalah kehendak bebas dari manusia sendiri. Memang dari satu sisi, manusia adalah makhluk yang mengambil resiko dan bertanggung jawab dengan berat. Sebab manusia diperhadapkan kepada berkat atau kutuk, kepada rahmat atau laknat. Tetapi di sisi lain, manusia adalah manusia yang sangat luar biasa. Luar biasanya sebab manusia adalah makhluk yang berdaulat, berkuasa, ya, atas diri sendiri. Dalam hal ini manusia ditantang untuk menundukkan diri kepada Tuhan, hidup di bawah kedaulatan Tuhan, atau hidup dalam kedaulatannya sendiri, sehingga menjadi budak dosa. Kalau manusia memilih taat kepada Tuhan, maka ia menjadi makhluk yang sangat indah. Hukum tabur tuai merupakan realitas ilahi yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Bila manusia tidak memiliki kehendak bebasnya, dan hidupnya ditentukan oleh takdir, ya, kita sering dengar kata takdir, ya. Oh, ini sih sudah takdir, sudah penentuan yang di atas, saya sih tinggal menjalaninya saja. Nah, itu bahasa yang kelihatannya rohani, padahal itu sedang melecehkan Tuhan, ya. Kita jangan ikut-ikutan begitu, ya. Saya ulangi kalimatnya. Bila manusia tidak memiliki kehendak bebas dan hidupnya ditentukan oleh takdir, Tuhan Yesus tidak akan memberikan seruannya. Bertobatlah kamu, kumpulkan harta di surga, dan seterusnya. Seruan-seruan itu menunjukkan bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Ya, kalau sudah ditakdirkan masuk neraka, ya ngapain bertobat? Atau kalau sudah ditentukan masuk surga, ya nggak perlu bertobat. Nggak perlu berjuang melalui pintu yang sesak, atau kumpulkan harta di surga. Mau ngaco, mau jahat, sejahat apapun, kalau memang ditentukan masuk surga, ya pasti masuk surga. Kalau sudah ditakdirkan, gitu. Maka di kita tuh tidak ada istilah takdir. Tatanan ini akan tetap kekal, ya. Bukan hanya di bumi, tetapi juga di surga nanti. Tetapi di surga nanti mereka yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang terbukti
menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih menaati dan menghormati Allah. Jadi manusia diberikan kehendak bebas, tetapi manusia menggunakan kehendak bebasnya itu adalah untuk mentaati Allah. Bukan disetel atau diremote dari Allah. Ya, bukan. Tetapi manusia dengan kerelaannya mentaati kehendak Allah. Hukum tabur tuai adalah bahwa segala sesuatu yang dilakukan mempunyai akibat. Kenyataan ini berangkat dari dua hal. Pertama, Allah adalah Allah yang memberi kehendak bebas kepada manusia sebagai bukti bahwa Allah meletakkan pohon ujian di tengah Taman Eden. Oleh sebab itu, nasib manusia ditentukan oleh tangan manusia itu sendiri. Hukum tabur tuai. Yang kedua, Allah adalah Allah yang adil menuntut pertanggungjawaban atas setiap tindakan seseorang. Keadilan Allah tidak bertentangan dengan kasih-Nya. Oleh sebab itu manusia adalah makhluk yang hidup di bawah bayang-bayang keadilan Allah. Dengan penjelasan ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia adalah makhluk yang harus bertanggung jawab. Roma 14 ayat 12. Konsep takdir yang sering kita dengar dalam pergaulan bukanlah konsep Alkitab. Ya, perhatikan ya. Jangan sekali-sekali kita, oh gue udah takdirnya begini, ya itu. Alkitab tidak pernah mengajarkan begitu. Bahkan itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Keadaan manusia bukanlah hasil dari penentuan nasib atau takdir. Ya, itu hasil perjuangannya sendiri. Oke. Saya sudah menyelesaikan pemaparan dari kelima topik kita malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan, silakan. Oke. Mari kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Saya minta Pak James untuk menutup kita dalam doa. Silakan Pak James. Surgawi dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebersamaan kita semua hadir dalam PA Rabu malam ini yang dibawakan oleh Bapak Pendeta dan ada personality manusia, antropologi manusia dalam kehendak dan rencanamu ya Bapak, maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi kemarin, kini, dan ke depan sudah atau mungkin saja seperti yang kami sudah bahas. Dan biarlah semuanya ini ya Tuhan bisa membuat kami makin tahu diri bagaimana membawa diri kami, hidup kami, mulai dari pikiran kami ya Tuhan, pikiran perasaan, dan manusia batin kita, batin kami masing-masing, sehingga benar-benar searah dengan tuntunan Roh yang Kudus sebagai perwakilanmu ya Bapa hadir di mana saja Engkau akan hadir. Terima kasih ya Bapa, terus Allah Roh Kudus menuntut setiap kami yang hadir malam hari untuk menjadikan pengajaran malam hari menjadi tema yang nyata sebagai pengalaman hidup setiap kami ya Bapa, sehingga benar-benar rencanamu dalam setiap pribadi masing-masing yang ada hari ini, malam hari ini, dapat sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rancangan pada diri kami. Bapak Surgawi, setelah ini kami akan istirahat. Mohon penyertamu untuk tidur istirahat malam hari ini, sehingga cukup istirahat dan kembali esok hari beraktivitas dalam kedaulatan Engkau ya Bapak. Tetap dalam kedaulatan Engkau, bukan kedaulatan kami, diri kami masing-masing. Inilah doa ucapan syukur kami ya Tuhan, untuk kenyataan sampai saat ini maupun penyerahan kami, hidup kami ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih